Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian lembaga pembiayaan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, pengertian lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembayaran dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Nah, selanjutnya jenis-jenis lembaga pembiayaan. Jenis lembaga pembiayaan ini terbagi menjadi 3, yaitu perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Nah, yang pertama perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan itu adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjat piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Yang kedua, perusahaan modal ventura, yaitu perusahaan modal ventura ini adalah badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham. Nah, penyertaan saham ini melalui pembelian obligasi konversi dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Nah, perusahaan pembiayaan infrastruktur ini adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Selanjutnya, payung hukum lembaga pembiayaan menimbang bahwa di dalam rangka untuk meningkatkan peran lembaga pembiayaan dalam proses pembangunan nasional haruslah disupport oleh ketentuan tentang lembaga pembiayaan yang memadai, bahwa untuk bisa meningkatkan peran yang di atas, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 mengenai lembaga pembiayaan harus disempurnakan dengan mengganti Keputusan Presiden dengan Keputusan Presiden terbaru yang sudah disempurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang 1945 tentang pembiayaan hukum pada Kitab Hukum Perdata. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 mengenai perkoperasian. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai perseorangan terbatas. Selanjutnya, fungsi lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan ini dapat membantu masyarakat mulai dari golongan ekonomi menengah ke bawah supaya kedepannya terlepas dari jerat rentenir. Rentenir ini akan memberikan pinjaman dengan presentasi bunga yang cukup besar. Tidak membatasi untuk masyarakat golongan menengah ke bawah saja, namun bisa dipakai dalam bisnis yakni pengembangan infrastruktur. Fungsi utama dari lembaga pembiayaan ini adalah menjadi fondasi perekonomian nasional, yang mana lembaga ini dimaksudkan menjadi solusi untuk pelaku usaha dalam hal permodalan. Selanjutnya yaitu contoh lembaga pembiayaan. Pertama, perusahaan sewa guna usaha. Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia menggunakan sewa guna usaha atau leasing untuk mendanai kendaraan, mesin, dan peralatan. Secara umum, leasing dapat diartikan sebagai perjanjian antar lessor dengan lisi, di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lisi sebagai imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Leasing dibagi menjadi 2, direct finance lease dan sales and lease back. Yang kedua, perusahaan anjak piutang. Sebuah perusahaan anjak piutang mendapatkan modal atau pembiayaan dari kegiatan pengelolaan, pembelian, dan pengambilan alih piutang dari sebuah perusahaan. Setidaknya ada 4 perusahaan yang masih aktif di Indonesia, yaitu PT Aditama Finance, PT Sarana Global Finance Indonesia, PT IFS Capital Indonesia, PT Tifa Finance. 3. Perusahaan pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen sebenarnya hampir sama sistem dan kegiatan usahanya dengan perusahaan leasing. Yang membedakannya ialah jika perusahaan leasing mereka berfokus pada penyediaan barang modal, sedangkan perusahaan pembiayaan konsumen penyediaan barangnya bergantung pada kebutuhan dan keinginan konsumen dan bukan hanya barang modal. Contoh, perusahaan yang berfokus pada pembiayaan konsumen dengan penyediaan barang-barang elektronik maupun kebutuhan rumah tangga yang dibayar secara kredit dan angsuran adalah PT Adira Quantum Multifinance. Yang keempat, perusahaan kartu kredit. Usaha kartu kredit atau yang umumnya dikenal dengan credit card adalah suatu kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit nampaknya sudah menjadi kartu wajib yang harus dimiliki oleh sebagian masyarakat Indonesia saat ini.
Hal ini disebabkan karena kartu kredit menjadi alternatif pembayaran yang cashless, sehingga penggunaan tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah banyak ketika bepergian atau berbelanja. Ada banyak sekali perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga yang sudah menerbitkan kartu kredit. Setidaknya ada sekitar 20 bank penerbit kartu kredit di Indonesia, diantaranya yaitu BCA dan Bank Mandiri. Kelima, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan infrastruktur yang ada di Indonesia salah satunya adalah PT Sarana Multi Infrastruktur. Perusahaan ini merupakan BUMN dengan kepemilikan saham 100% milik pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang keenam, perusahaan modal venture. Perusahaan modal venture tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan yang membantu dalam kesiapan dana dan modal, namun juga mencakup dalam perihal bantuan manajemen perusahaan. Setidaknya ada 5 contoh perusahaan ventura yang masih aktif di Indonesia, yaitu S Ventures, Cyber Agent Venture, Phoenix Venture, IMJ, dan 500 startup. 7 ialah sewa guna usaha, leasing. Di antaranya BCA Finance, Adira Finance, BFI Finance, FIF. Yang berikutnya yaitu kelebihan dan risiko lembaga pembiayaan. Mendapatkan modal melalui lembaga pembiayaan tentu memiliki keuntungan dan risiko yang harus dihadapi. Berikut ini beberapa kelebihannya. Cara pembayaran dapat dicicil sehingga pemilik usaha tidak perlu khawatir dengan harga barang yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan anggaran yang dimiliki. 2. Biasanya persyaratan yang diperlukan relatif sederhana seperti identitas diri atau slip gaji. 3. Besaran bunga yang akan dilimpahkan kepada nasabah dari pembiayaan kredit sangat kompetitif karena tetap mengacu pada suku bunga acuan Bank Indonesia. Yang keempat, setiap perusahaan pembiayaan menyediakan pilihan jangka waktu pelunasan yang keputusannya diserahkan kepada nasabah sebagai pengaju kredit. Biasanya jangka waktu tersebut antara lain 12, 24, 36, 48, atau 60 bulan. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dan risiko lembaga pembiayaan antara lain. Yang pertama, perusahaan pembiayaan akan memberikan denda kepada nasabah yang tidak membayar angsuran tepat waktu. Biasanya denda bersifat harian dan akan terus dikumulasikan sampai kamu membayar angsuran berikut dendanya. 2. Risiko mendapatkan status kredit macet jika tidak membayar angsuran. Yang ketiga, risiko penyitaan. Biasanya jika sudah lewat 2 bulan dari jatuh tempo. Yang keempat, risiko penalti jika melakukan pelunasan lebih awal. Selanjutnya, kegiatan usaha perusahaan pembiayaan berdasarkan pasal 2 POJK nomor .29-POJK.05-2014. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi 1. Pembiayaan investasi, 2. Pembiayaan modal kerja, 3. Pembiayaan multiguna. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK. Yang pertama, pembiayaan investasi. Kegiatan pembiayaan investasi ditunjukkan untuk debitur berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki usaha produktif dan atau yang memiliki ide-ide untuk pengembangan usaha produktif. Pembiayaan investasi dilakukan dengan cara yang pertama, sewa pembiayaan, yang kedua, jual dan sewa balik, yang ketiga, anjak piutang dengan jaminan, yang keempat, pembelian dengan pembayaran secara angsuran, yang kelima, pembiayaan proyek, yang keenam, pembiayaan infrastruktur. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK yaitu yang kedua, pembiayaan modal kerja. Kegiatan pembiayaan investasi ditunjukkan untuk debitur berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki usaha produktif dan atau yang memiliki ide-ide untuk pengembangan usaha produktif. Pembiayaan modal kerja dilakukan dengan cara yang pertama, jual dan sewa balik, yang kedua, anjak piutang dengan jaminan, yang ketiga, anjak piutang tanpa jaminan, dan yang keempat, fasilitas modal usaha. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK, yang ketiga yaitu pembiayaan multiguna.
Pembiayaan multiguna dilakukan dengan cara 1. Sewa pembiayaan, 2. Pembelian dengan pembayaran secara angsuran, dan yang ketiga pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK. Sekian penjelasan dari kami tentang lembaga pembiayaan. Apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Kalau ada saran, tolong tulis di komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum